A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabi ummihi wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah kepada saudara semua dimanapun berada. Bersyukurillah hari ini kita masih bersua kembali di dalam ilmu-ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat ini. Dan semoga saudara dimanapun berada, ya, entah di dalam keadaan sekarang susah ekonomi, dalam keadaan sakit, di dalam keadaan terrundung berbagai problem, semoga ada solusi di dalam kehidupan saudara dengan amalan yang Mbah Salim ijazahkan. Amin amin ya robbal alamin. Di malam hari ini Mbah Salim akan memberikan suatu petunjuk ijazahan, yang mana ilmu ini sangatlah tajrib, hanya dengan kata-kata, 2 kata saja. Entah itu binatang atau manusia, itu akan terdiam bagaikan patung seperti kayu. Siapapun, ya, orang itu, orangnya lagi marah, mengamuk, emosinya sangat besar dan membabi buta, hal ini sungguh sangat membahayakan keselamatan diri kita. Orang yang sudah emosi itu sudah gelap mata, apapun akan dilakukan untuk menyerang diri kita. Bagaimanakah solusinya agar orang itu langsung tentram, damai, dan diam 1000 kata di hadapan kita, tanpa kita melakukan perlawanan atau perkelahian atau adu fisik? Hal ini juga akan membahayakan diri kita, ya, karena negara kita juga negara hukum. Kalah kita kena hukum, menang juga kena hukum. Nah, untuk itulah para saudaraku, jika kita membacakan, musuh tersebut akan gemetar ketakutan dengan sendirinya. Jadi orang ini akan terasa lemas, tak punya daya apa-apa. Nah, bila kita ingin mempunyai pukulan pemingsan, maka amalan ini cukup dibaca di kedua tangan kita, ditiupkan ke dalam kedua tangan kita. Kita bisa pilih tangan kanan atau tangan kiri kita secara refleks. Nah, setelah ditiupkan, lalu kepalkan kedua tangan tersebut. Maka kita siap melawan dan uji nyali kepada musuh yang menyerang kita atau yang membuat keselamatan kita terancam. Tetapi dalam kondisi darurat, ya, orang itu mau mengamuk atau menyerang kita harus menyerang duluan. Hal ini adalah syarat utama di dalam ilmu ini sebelum kita diserang. Asalkan orang tersebut benar-benar mengancam jiwa kita. Di dalam sanad dan sejarah keilmuan ini pernah digunakan oleh seorang petinggi atau penjabat daerah, seorang kepala desa. Seorang kepala desa ini orangnya bijaksana, dia suka mengayomi pada masyarakat daerahnya. Maka tidak heran bila kepala desa ini sangat disukai oleh para warganya. Pada suatu hari ada sengketa tentang tanah atau perusahaan yang mau menempati di daerah tersebut. Kebetulan kepala desa ini salah satunya yang membawahi tanah milik warga atau mewakili. Namanya perusahaan besar, ya, yang mempunyai backingan pejabat kuat. Maka orang kecil atau masyarakat kecil tak punya daya bila berhadapan dengan mereka. Sebagai kepala desa yang sangat dicintai oleh para warganya, maka kades ini tidak rela bila warganya tertindas dengan sengketa lahan tersebut. Pada suatu hari ada utusan dari perusahaan tersebut, yaitu seorang aparat, yang mana orang tersebut membawahi beberapa ratus anak buah. Utusan perusahaan tersebut dengan membawa beberapa anak buahnya, ya, dengan senjata yang lengkap mendatangi Pak Kades ini. Setelah cekcok, adu argumen masing-masing kepala desa dengan utusan perusahaan ini, tiba-tiba pimpinan dari utusan perusahaan ini mau memukul atau menyerang atau mau menempeleng Pak Kades ini. Nah, Pak Kades ini hanya diam karena dia merasa orang kecil,
orang tidak punya jabatan ya, jabatan rendah dan tak punya backingan apapun. Tentu saja kepasrahan ini bukan karena tanpa alasan. Memang Pak Kades ini tidak punya pengaruh bila berhadapan dengan pejabat besar. Lalu pimpinan utusan perusahaan tersebut saat akan memukul tiba-tiba terdiam sesaat, seakan-akan ada di pikirannya yang mengganggu. Heranya lagi, orang yang mau menempeleng ini itu gemetaran, berkeringat tiba-tiba beberapa detik saja. Dan pada akhirnya utusan perusahaan ini meminta maaf kepada Pak Kepala Desa tersebut. Sedangkan Pak Kepala Desa hanya terdiam, tertunduk, pasrah. Tidak dinyana, Pak Kepala Desa ini mempunyai ilmu amalan ini ya. Dan orang yang mau menempeleng itu meminta maaf, menangis, merasa bersalah karena dia merasa ini hanyalah tugas, menjalankan tugas saja dari perusahaan tersebut. Saat berhadapan dengan Pak Kepala Desa, dia tak punya nyali apapun. Walaupun utusan ini mempunyai kekuatan hukum, mempunyai kekuatan uang dan segalanya, tapi tak berdaya. Nah, untuk itu para saudaraku, inilah yang kita perlukan. Ilmu ini tanpa kekerasan, tapi menyerang jiwa orang yang menyerang. Usut punya usut, ternyata Pak Kepala Desa hanya mengamalkan 2 kata saja, yaitu beliau membaca Bismillahirrohmanirrohim. Ahmati, liyahmati, tub mati. Ahmati, liyahmati, tub mati. Ditiupkan kedua telapak tangannya dan diusapkan ke seluruh tubuhnya. Secara spontan, aura energi misterius menyelimuti tubuh pengamal ilmu ini, sehingga ingin berhadapan dengan siapapun siap sedia payung sebelum hujan. Tentu saja ya, kejadian tersebut membuat gempar karena tidak masuk akal. Tetapi bila dilihat secara metafisik, Bapak Kades ini sudah diselimuti aura gaib yang melindungi tubuhnya. Dan tidak hanya itu saja ya, Pak Kades ini cukup menggunakan ilmu ini dibaca 3 kali dengan cara menarik nafas. Dibaca ahmati, liyahmati, tub mati, diusapkan ke seluruh tubuh, kedua telapak tangan kita, lalu diusapkan ke seluruh tubuh. Lalu sambil menghembuskan nafas halus dan panjang. Nah, tidak hanya ini saja, ada seseorang yang mau dibegal atau diperampok. Saat perampok tersebut menodongkan senjatanya kepada korban, tiba-tiba sang perampok ini lari tunggang langgang ya, seakan-akan ada massa yang mau mengeroyok. Padahal korban ini hanya diam pasrah, karena memang tidak bisa lari, tidak bisa kemana-mana ya, karena sudah ditodong oleh senjata. Tapi apalah daya, sang perampok begal ini lari tunggang langgang. Dia merasa ketakutan, ada massa yang mengepung dia, padahal tidak ada siapa-siapa. Inilah gunanya ilmu ini dimanapun kita berada. Tanpa kekerasan, maka lawan akan diam dengan sendirinya. Nah, inilah salah satu ilmu pengalaman dari ilmu gertak harimau untuk membungkam niat jahat seseorang. Bisa diamalkan oleh pria dan wanita. Semoga bermanfaat dimanapun saudara berada, dan ikutin terus channel Mbah Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.